Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Riki Purnama Putra dengan NIM 11820700050. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penurunan hukum Gauss. Di sini saya akan menjelaskan tidak seperti biasanya ya. Saya tidak akan menggunakan persamaan-persamaan yang umum yang ada gitu beredar di internet. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penurunan rumus hukum Gauss itu sendiri ditinjau dari dua aspek. Yang pertama itu dengan hukum Coulomb dan yang kedua itu dari penurunan Maxwell. Langsung aja. Yang pertama itu penurunan dengan hukum Coulomb. Persamaan hukum Gauss berdasarkan Coulomb dapat ditulis secara matematis dengan persamaan pi E sama dengan integral tertutup integral tertutup dari medan listrik, vektor medan listrik dot product diferensial A vektor sama dengan Q per epsilon 0. Nah, yang dimana kita nyari tahu nih, mau cari ini tuh dari mana sih rumus ini berdasarkan Coulomb. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat ditinjau dari Gauss itu sendiri, nah, ibaratkan di sini ada muatan. Nah, di sini ada area medan listrik dia gitu. Nah, muatan berbesar Q. Ini kan di sini medan magnetnya. Di sini medan magnetnya. Segala arah lah gitu ya. Dengan nilai total yang sama. Makanya itu kenapa nilai dari medan listrik yaitu berupa vektor. Ini sama. Nah, di sini tuh ada jarak yang disebut dengan R. Nah, berapa sih nilai dari medan listrik ini pada jarak R di titik muatan ini? Pertama-tama kita akan menghitung magnitudo dari area lingkaran pada gambar ini. Jadi kita hitung dulu magnitudo area lingkaran di kejadian ini. Nah, karena kita di sini bakal berhadapan dengan muatan titik stasioner ya, maka bisa disesuaikan dengan persamaan hukum Coulomb juga. Dengan persamaan dari yang Coulomb itu sendiri, E vektor sama dengan Q per 4pi epsilon 0 dikali R. Nah, dimana si nilai R ini itu adalah radius lingkarannya ya. Jadi radius lingkaran dari kejadian ini dengan jabarin nilai flux listrik. Nah, maka jumlah si flux listriknya itu sama dengan integral tertutup dari dot product dari si vektor ini. Nah, dari si medan listrik ini dot product vektor dari si medan listrik dan diferensial dari luas terkecil. Luas yang terkecil, misalnya di sini kita ambil nih luas terkecil, di sini luas yang paling kecil. Nah, ini dia nilai dA-nya. Diferensial luasnya. Nah, masukinnya yang persamaan awalnya itu pasti bernilai pi E atau flux listriknya itu sama dengan integral tertutup atau line integral dari nilai medan listrik vektornya ini dot product diferensial dari A. Ingat ini dot product. Nah, ini bisa ditulis aja, tinggal ubah nilai dari nilai dari E-nya ini. Kita ubah nilai dari E ini pakai persamaan yang ini. Nah, kita masukkan. Ketika dimasukin berarti dia nilainya jadi ini deh, integral Q per 4 pi epsilon 0 dikali R. Nah, nilai Q ini dot product dA vektor. Nah, si nilai Q ini nilai Q itu dia itu konstan ya. Jadi dia tetap nilainya, dia segitu ya udah segitu. Karena tidak akan ada perubahan dan jadi ya konstan lah gitu. Nilai R-nya itu tetap mau segimanapun. Misalkan mau kita Q-nya 2,
ya R-nya pasti sekian. Jadi tetap dia tuh mereka berupa konstan gitu, tidak ada perubahan. Nah, karena tidak ada perubahan, berarti kita bisa dong ini dipindahin keluar. Jadi dikeluarin lah gitu ya, dipindahin ke ruas kiri, keluar dari integral tertutup ini. Nah, sorry, kita ganti warnanya dulu ya. Oke, persamaan. Jadi persamaannya itu berubah. Jadi karena dikeluarin Q per 4 Pi epsilon 0 dikali R integral tertutup atau lain integral diferensial dari A luasnya itu. Nah, ini karena tidak ada yang diferensialkan ya, berarti kita pindahin aja si nilai dA ini ke kiri, ke luas yang kiri pada persamaan integralnya. Berarti Q kali A per 4 Pi epsilon 0 kali R. Oke, lihat di sini nilai A-nya. Nilai A dari luas lingkaran itu kan 4 pi R kuadrat ya. Berarti kita bisa rubah jadi 4 pi R kuadrat. Berarti Q kali 4 pi R kuadrat per 4 pi epsilon 0 R kuadrat ya. Sorry, ini kuadrat, ini kuadrat, ini juga kuadrat. Sorry ya, saya salah di ini. Nah, ini persamaannya udah dapat nih, tinggal kita coret. Ini sama kan, 4 pi coret aja, ini 4 pi coret, R kuadrat coret, ini coret sama ini ya. Berarti sisanya ya ini Q per epsilon 0. Oke, berarti nilai dari flux listrik ini atau pi E flux listriknya itu sama dengan Q per epsilon 0. Oke, berarti persamaan hukum Gauss yang di sini, yang ditulis di persamaan awal ini, dia benar bisa dicari dengan cara hukum Coulomb. Oke, yang selanjutnya itu adalah penurunan dengan persamaan Maxwell. Oke, mungkin ada beberapa orang yang baru dengar tentang persamaan Maxwell. Jadi persamaan hukum Gauss berdasarkan persamaan Maxwell itu dapat ditulis juga ya secara matematis dengan persamaan del E vektor sama dengan rho per epsilon 0. Oke, kita mau cari tahu gimana sih bisa dapat ini. Oke, dalam persamaan Maxwell dari hukum Gauss ini, dia kejadiannya gini. Misalkan ya, kita bikin areanya dulu lah. Nah, bikin areanya dulu. Oke, di sini ada beberapa muatan ya, bola konduktor misalkan ya. Bola yang bermuatan. Oke. Nah, di sini dia ada jarak R dan juga ada nilai dari medan listrik itu sendiri. Nah, ini medan listriknya E vektor ya berarah. Nah, di gambar ini ya bisa kita lihat bahwa si nilai E ini pasti bakal sama ya, kayak tadi persamaan yang tadi ya, yang kayak tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa nilai medan listrik di tiap titik pada suatu luas dia akan nilainya sama. Oke, nilai del dari produk dari medan listriknya itu kan ini ya, del E vektor sama dengan rho per epsilon 0. Oke, berdasarkan persamaan yang sebelumnya itu kita tulis lagi integral tertutup E vektor dot produk D A vektor luasnya. Penjelasan yang kenapa bisa dapat D-nya itu ya itu karena dia diferensial yang paling terkecil, luas yang terkecil di bola konduktor ini. Nah, maka kita ini bisa masukin ke permukaan lingkaran ini si luasnya ini. Oke. Oh iya, saya tadi lupa ini tuh integral tertutup dari A-nya ya, luasnya itu sendiri. Nah, ini bisa kita rubah menjadi volume. Kenapa bisa berubah jadi volume? Karena dia ini nilai del vektor ini. Kita meninjau dari volume bola konduktor ini. Yang dimana berarti persamaan ini bakal sama dengan integral tertutup dari volume del E vektor dot produk dV. Nah, V
V itu nggak ada yang ada vektornya, jadi volume ya udah volume, beda sama luas. Nah, karena si bola ini tuh punya massa jenis ya, jadi tiap bola konduktor itu bola yang bermuatan. Bola yang bermuatan itu memiliki massa jenis, maka si massa jenisnya itu bisa kita cari dari penurunannya juga, itu V integral V rho dV sama dengan Q. Nah, Q-nya Q mana? Bisa Q luar, bisa Q dalam ya. Ini jangan salah ya, jadi Q-nya itu Q dalam. Oke. Nah, di persamaan sebelumnya itu kan disebutin ya bahwa nilai dari, kita tulis beda warna. Oke, yang merah ini persamaan yang sebelumnya, persamaan yang di kolom, yaitu integral tertutup E vektor dA vektor itu nilainya Q per epsilon 0. Nah, maka di dalam Maxwell ini, si nilai dari, saya lingkarin, nilai dari persamaan yang ini dirubah jadi persamaan yang ini. Sedangkan persamaan yang ini, nah, ini ubah jadi persamaan yang ini. Jadi berubah di apa yang ditinjaunya. Oke, berarti kalau misalkan gitu, kita bisa tulis dong. Kita tulis berarti persamaan ini, masukin ya. Masukin ini persamaan yang ini. Ini dia kalau misalkan tertutup dia nggak akan bisa ya. Beda tinjauannya. Jadinya jatuhnya beda ntar. Nah, ini integral ya, integral dari V ya. Berarti ini integral di sini ada. Nah, integral V itu del medan listrik vektor dot product dV sama dengan ubah yang Q per epsilon 0 nya ini, ubah jadi ini. Nah, kan karena nilai Q nya itu integral V rho dV ya, jadi kita rubah yang Q nya ini aja. Berarti jadi integral rho dV per epsilon 0. Ini bisa kita tulis juga ya, jadi nggak usah kayak gini. Kita ubah aja. Kita ubah jadi 1 per, tapi sama aja sih, 1 per epsilon 0, atau ya ini cara ini gitu, takutnya ada dua cara yang beda. Epsilon 0 integral V rho dV. Oke, di sini kita bisa ada dua yang sama ya, komponen yang sama, yaitu integral V nya kita coret, atau kita pakai yang warna beda deh, pen merah. Oke, yang ini dicoret, ini coret, terus yang sama dV nya, terus dV nya. Berarti yang nyisanya itu del E vektor sama dengan 1 per epsilon 0 dikali rho ya. Berarti rho ini 1 kali rho ya, rho. Berarti kita bisa tahu nih persamaan hukum Gauss berdasarkan persamaan Maxwell itu del E vektor sama dengan rho per epsilon 0. Agak sedikit beda ya, tapi sama aja sih, karena si nilai rho-nya ini kita bisa cari nilai rho-nya itu bisa kita cari dengan persamaan Q per V, atau volumenya itu volume lingkaran ya, volume bola, yaitu Q per 4/3 PR kuadrat. Nah, ini untuk persamaan rho-nya ya. Jadi tergantung dari si apa yang dipakai muatannya itu. Jadi apakah itu bola atau bukan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.